jawab dulu. Saling mengasihi. Tetapi Kak Mengasihi Nora, apa? Mengasihi kepada binatang atau mengasihi kepada manusia? nah ini aja Kak Nora. Saya tanya ajaran bicara apa yang tentang diajarkan gimana. Yesus? Kau saya tanya dulu, ajaran apa yang diajarkan Yesus? Nah, ajaran yang dikasihkan itu mengasihi. Mengasihi apa? Ketika Sesama Nabi saya manusia. dikatakan B2. Ketika Nabi saya dikatakan B2, ada saya katakan tadi Yesus B2. Kau jawab dulu. Gimana? Kak Gimana Nora ya? bukan, Kamu jangan nasihatin saya di sini. aku bukan nasihatin, tapi aku bilang Ngapain kau naik? alangkah baiknya Kak Nora ini bertobat gitu. Bertobat dari mana? Kau yang bertobat dari menyembah manusia. Nah, Kak Yesus Nora ini tidak harus mengajarkan bertobat untuk menyembah gitu. kepada dia. Banyak Andreas, istighfar ya, banyak Adikku istighfar. saya, Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dia. Kenapa kau sembah kepada dia? Nah, gini Kak Nora ya. Kau yang bertobat. Jangan Kak kau Nora itu mengikuti pendeta belum yang suka paham. tipu-tipu demi perpuluhan. Kak Nora ini belum paham mengenai tentang kasih. Kasih apa? Kasih apa? Bullshit kasih yang kalian katakan itu. Kau jangan gini ya. Bom-bom membuka room itu untuk apa? Untuk room diskusi kan? Untuk room diskusi kan si bom-bom? Si Kiaman membuka room untuk room apa? Diskusi. CP membuka room untuk apa? Room diskusi. Ketika dia membuka room untuk diskusi, berarti mereka mewakili dari keimanan Kristen. Iya kan? Kak Nora kok jadi emosi jangan. gitu? Kak Nora Saya jangan bukan emosi. Saya heran nengok saudara Kristen naik ke room muslim menasihati muslim. Sama seperti kalau kau punya anak berkelahi dengan anak tetangga, yang kau nasihatin anak tetangga. Kau nasihatin dulu anak kamu. Aku Gitu cuma loh. bilang aja Kak Nora bertobat di bulan Kamu suci, bilang bertobat. sama pendeta kamu bertobat dari tipu-tipu. Enggak, Kak Jangan Nora. begitu. Kak Nora yang harus bertobat. Harus Ngapain saya menuju bertobat? ke jalan kebenaran. Saya menyembah Tuhan yang tidak menjadi manusia. Tuhan saya tidak berkelamin, bro. Tuhan saya tidak membuat suatu mukjizat. Tuhan saya membuat suatu keajaiban. Yang dibuat oleh Yesus hanya mukjizat. Iya, Kak Nora harus bertobat. Mulai hari ini Kak Nora harus bertobat. Ngapain? Siapa istighfar. kau? Siapa kau? Supaya jalan Kak Nora itu lebih bagus, lebih ketimbang Loh, begini. jalan saya itu lebih bagus daripada jalan orang kafir. Orang kafir Iya. itu tempatnya di neraka jahanam. Umat muslim tidak ada kekal di neraka jahanam, bro. Kamu yang bertobat dari menyembah manusia. Apa dikatakan dalam hukum Taurat yang pertama? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus hanyalah utusan. Kenapa utusan kau sembah? Kau yang sesat, bro. Saya di sini memberitahukan yang benar. Tetapi saudara Kristenmu tidak ada yang mau menerima. Dan mereka menghina Nabi saya. Saya dari tadi tidak ada menghina Yesus kamu. Yesus kamu itu kalau di dalam Islam kami muliakan. Tidak metong di kayu salib. Atau Tidak gini, dicambuk, atau gini. tidak diludahin. Iya, atau gini. Jangan nasihatin saya. Ini room saya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di room saya. Saya berbuat sesuka hati saya. Ini room saya. Ketika saya masuk ke room Kristen, saya asik dimiutkan, diturunkan, dimiutkan, diturunkan. Saudara-saudara Kristen kamu hanya tahu mengatakan Nabi saya pedofil. Kalau kamu mengatakan saya menghujat Yesus kamu, di dalam kitab kamu sendiri kamu sudah menghujat. Galatia 3:13 kau katakan Yesus terkutuk. Di dalam Yohanes 1 nomor 29 kau kiaskan Yesus kamu yang kau katakan adalah Tuhan itu adalah anak domba. Domba itu binatang apa manusia? Saya tidak pernah tahu kalau yang namanya domba itu adalah manusia. Ternyata domba adalah binatang. Saya memanggil anak saya bodat saja tidak pernah. Apalagi saya kiaskan, tidak mungkin saya bilang gini. Nak, badanmu gemuk seperti B2. Masa saya mau kiaskan anak saya kepada binatang? Saya umpamakan anak saya kepada binatang? No. Ya, yang sesat itu kalian. Jadi jangan kalian mengatakan, Kak Nora bertobatlah kamu Kak Nora. Saya sudah bertobat. Keluarga saya semua sudah bertobat. Keluarga saya tidak mungkin lagi salah jalan. Kesesatan yang mengaku Yesus, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah adalah antikristus. Dialah si penyesat. Jangan kalian percaya kepada orang yang membawa-bawa namaku, yang mengaku-ngaku akulah Mesias, akulah Yesus. Siapa yang mengaku itu?
Kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 26. Datang orang yang mengaku dia dia adalah kaum Farisi. Dia tiba-tiba perjalanan ke Damsyik, dia melihat cahaya mengelilingi dia, padahal kata Yesus apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ternyata cahaya kilat itu jatuh kepada Paulus dan mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Sementara Yesus tidak mungkin datang berupa cahaya, bro. Dia nanti datang dengan sinar kemuliaannya, bukan berupa cahaya, bro. Jadi jangan kau suruh saya bertobat. Saya sudah bertobat. Saya tidak menyembah manusia. Apalagi manusia yang terkutuk. Naik si penjual tuak. Halo Rasmi. Halo Nora. Gimana? Kita diskusi yang bagus dulu ya, Nor. Bagus kita laris diskusi. tuakmu. Iya, ini diskusi aja kita ya. Nggak ada jual tua kita, nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oke, gini aja. Gini aja Nora. Kalau yang sesat itu dihukum atau tidak? Atau yang benar yang dihukum atau yang salah yang dihukum? Gitu. Setahu saya Islam itu setahu saya Islam itu mengalami siksa kubur dan masuk neraka. Berarti Islam yang dihukum. Berarti Karena Islam yang memang sesat. kita tahu tidak pernah mau menceritakan tentang siksa kubur. Enggak, ini serius. Enakan lagian begini. Emangnya kitab kau itu firman Tuhan? Di mana ayatnya? Kristen mengalami siksa kubur, nggak ada ayatnya. Saya Nora. tanya, emangnya kitab kau itu firman Tuhan? Jelas firman Tuhan. Buktikan kalau Matius, Markus, Yes. Lukas itu adalah murid Yesus. Karena di Alkitabku, dengar, karena di Alkitabku nggak Buktikan, ada jangan. siksa kubur. Siksa gigi kau yang ada. Itu si Jack itu suaminya si Rasmi. Rasmi turun, dia turun. Rasmi naik, dia naik. Aduh. Hidung saya jadi gatal gara-gara Rasmi. Oke, Bang Jibril. Fresker. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang, ada yang mau disampaikan? Muslim, Bu Nora. Tadi sebenarnya saya penasaran sama yang di awal tadi, siapa tuh yang badannya besar tadi, Si Andreas. yang menyuruh katanya Bunda Tara tobat-tobat. Iya, yang katanya tobat-tobat dia. Yang seharusnya tobat ya dia. Bu Nora udah bagus itu, mantap. Ya, mereka nggak sadar, Bang. Ini yang di bawah siapa nih? Nggak tahu. Keren. Ya, Hokbin. Hokbin, Selamat pagi Nora. agama apa? Saya Kristen Nora. Ya, silakan. Iya. Saya pengen ini ya Nora menanggapi ya sedikit aja. Yang pertama ya, Islam itu hadirnya di dunia ini kapan gitu? Itu dulu. Islam itu hadir di dunia ini kapan? Udah lama hadir. Emang Kristen Iya, hadir di dunia ini kapan? sejak kapan? Itu dijawab dulu Nora. Setan kan itu ya dikurung ya di lagi puasa ya. Ini kok setannya kok ada ya? Oh, nggak masalah. Di depan saya. Setannya kan Oh, udah ada kamu. itu dijawab dulu aja Nora. Bisa jawab nggak? Kapan adanya Islam di dunia? Mulai dari Nabi Adam diciptakan. Oke. Kalau misalkan saya jadi Islam, Hmm.
apa yang harus saya lakukan? Bukannya syahadat. Kamu begini, kalau kamu Nggak, jadi Islam, kalau misalnya nih, kalau saya ini sekarang pergi kau ke Kristen. masjid, tanya. Dengerin, "Saya mau dengerin dulu, Islam." dengerin dulu. Saya ngomong dulu. Kalau misalkan saya sekarang jadi Islam, mau jadi Islam, apakah saya harus bersyahadat? Syarat masuk Islam memang harus bersyahadat. Masuk Oke, Islam. syahadat apa? Coba. Syahadat apa? Kau tanyalah sama di masjid sana syahadat itu. Gimana kamu? Perhatikan, bukankah kalau kita bersyahadat harus mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Benar? Nah, terus? Kamu bilang itu sejak Nabi Adam. Apakah Nabi Adam mengaku bahwa Muhammad itu Rasulullah? Mengaku. Mana dalilnya, Nora? Ada di dalam satu hadis. Gimana? Loh, nanti kalau saya bacakan, kamu mau nggak menunjukkan sama saya Dijawab aja pertanyaan. Buktikan Nabi saja. Adam juga mengaku Yesus Buktikan adalah saja Tuhan? ada apa Bagaimana? tidak. Saya akan tunjukkan datanya. Ada Saya apa akan tunjukkan- tidak. Saya akan tunjukkan Itu datanya. Adam itu Kan saya sudah bersahadat, Nora. bilang. Saya sudah bilang kalau iblis yang naik seperti ini. Ada saya tunjukkan. Bahkan Nabi Adam saja mengakui Nabi Muhammad itu ada. Walaupun dia belum dilahirkan oleh ibunya. Ada dalam suatu riwayat hadis, bro. Masalahnya, Yesus diakui enggak sama Musa? Diakui enggak? Enggak, Nora. Sebentar ya, sebentar dulu. Saya ambil dulu, ya. Aduh, siapa yang ngambil HP Mama? Saya ini tidak tepo-tepo. Mampus kok kan? Cinta kena. Kau kalau nggak bisa tenang, ku turunkan kau. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kau diamkan dulu anakmu. Diamkan dulu, mute dulu. Orang live kan di YouTube. Lama banget, nggak ada ilmu kamu nyari-nyari. Apa sih? Oh iyalah, kau pikir kayak Kreseng. Kreseng ditanya ketika apa maksudnya Bapak Ya, mengutus otak aku. itu harus ada Dia isinya itu lah, bla, bla, Nora. bla, 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 bla. Itu harus ada isinya. Kamu nggak ada isinya. Pendeta kau suruh datang ke sini biar saya isikan otak kepala pendeta kau ini. Pertobatan Nabi Adam alaihissalam ternyata tak lepas dari keberkahan baginda Rasulullah. Nabi Adam memohon tobat dan diterima oleh Allah Ta'ala setelah bertawassul dengan nama Muhammad. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya Allah, kemudian dikeluarkan dari surga dan terpisah dengan Hawa. Beliau termasuk Nabi yang menanti kelahiran Rasulullah. Saya lapor ke pihak yang berwajib. Lapor. Dulu Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya Allah, kemudian dikeluarkan dari surga dan terpisah dengan Hawa. Beliau termasuk Nabi yang menanti kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ketika diusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di Bukit Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Sementara menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka pun dipertemukan Allah Ta'ala di Jabal Rahmah pada Padang Arafah. Usaha Nabi Adam untuk bertobat diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Namun riwayat Ibnu Abbas menyebutkan hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni Nabi Adam. Terlepas dari perbedaan hari tersebut, baik di Zulhijjah dan Muharram, keduanya merupakan bulan haram yang diagungkan oleh Allah. Ya kan? Jadi, dai lulusan
Maut Yaman Sheikh Fikri Thorik menceritakan ketika Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena mendekati pohon terlarang, keduanya diturunkan terpisah di muka bumi. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu atas dasar kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW." Cabut itu dulu. Kena kan? Ular api. Ya cabut. Suruh bangunan apa? Nah, sekarang udah. Yang lagi di apa? Dulu. Mama naikkan dulu. Ular api. Iya, itu karena apanya? Karena kabelnya itu. Iya. Jangan lagi. Tadi. Sekarang mana kau? Pertanda apa itu? Pakai Al-Quran dong. Loh, penjelasan semua itu ada di dalam hadis. Kau pikir Al-Quran kami geografi, histori? Keluar, Mang. Mau keluar? Nah, keluar lah. Nah, mana nih AC-nya nih? Saya sudah bacakan kepada kau. Bahkan Nabi Adam saja menyebut nama baginda Rasulullah. Hadis karangan. Ya sudah. Daripada saya sudah apa kok. Udah bacakan. Sekarang kau Hokbin, tunjukkan sama saya Adam menyembah Yesus. Cepat, tunjukkan sama saya. Janganlah. Apa jawaban Nabi Adam? Beliau menjawab, ketika engkau menciptakan aku terlihat Kau di jangan kayak tiang-tiang gitu. ars Dikit-dikit kau nafas. turunkan, La dikit-dikit kau ilaha turunkan. illallah Muhammad Oke, Rasulullah. Kau hadis bisa ini tunjukkan nggak? ditulis oleh siapa? Bapak kau lah. Sama bapak kau ditulis. Apalah kau. The King. Ibu, kenapa ikat kepala kayak ninja? Apa? Hubal? Dewa Hubal? Ya, kepala Hubal. Hah? Apa kau bilang? Kenapa kau ikat kepala kayak ninja? Saya Kepalamu kayak ninja. Kenapa Di dalam ikat-ikat Bible- kayak gitu? Di dalam Bible kau sendiri Ini aja ya, diwajibkan itu kamu tiru kepala. Hubal kan? Tiru Dewa Hubal kan? Quraisy, tiru Hubal kan? Kenapa kalian ini kepanasan? Yang datangnya Saya kasih Beelzebul tunjuk. waktu Gaya sholatmu sama waktu dengan Yesus Hubal. Lihat, mengusir lihat, roh lihat, iblis lihat. itu di dalam Diam Bible, kau, apa diam. makan? Bicara banyak saja kau, hei. Cara ikat kepalamu saja kayak ninja. Kau makan. Penyembah batu, penyembah batu. Islam itu penyembah batu Kira-kira kan? kotoran B2 Minta kau batu, makan nggak? Kotoran hapus B2. dosa. Islam sembah batu, kau sembah batu kan bu? Sembah batu ya bu? Ibu itu benda mati bu, sadar bu, batu itu benda mati. Kalau SWT tak nampak jangan lari ke batu. Hei hei hei. Kalau SWT tak nampak jangan lari ke batu. Hei 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 jangan lari. Kenapa kau? Mama Kalau kau kasih SWT makan. tak nampak, kalau SWT tak nampak jangan lari ke batu. Ya, jangan sembah. Kau ngomong apa sih? Kau ngomongin kotoran emak kau. Aku dulu tadi malam bersendal nggak dapat pelanggan. Kasihan ya. Naikkan kalian semua. Naikkan kalian. Saya ini orang baik. Loh, kok kepalanya belum dibuka? Kamu kayak ninja begitu. Naikkan kalian semua. Lah. Naikkan kalian semua. Ah iya. Kenapa kau ikat kepala macam ninja kau? Naik kalian semua. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau Apa lagi itu assalamualaikum? Hah? Kak Nora, Mantra apa lagi Kak ya? Nora, Jangan kalau yang mantra-mantra di nakal sini. cubit ginjalnya. Orang-orang Cubit Sin, ginjalnya. jangan bermantra di sini. Ayo kita Cubit ginjalnya supaya dipulihkan, dipilah. Tidak jelas. Mantra apa lagi itu kalian? Berhenti. ada ilmu.
Dasar penyembah dewa uang. Tiap hari hampir Nora boleh minta ini enggak? hanya Moderator. sampai jebol SBT apa? Akhirnya mereka lari. Kasihan ya teman-teman, mereka yang menyembah Yesus kesurupan sampai tiap hari kesurupan. Tuh, Ya, SBT tak nampak kesurupan. akhirnya Penyembah orang-orang Yesus lari itu kayak pasti batu. Dan kesurupan. silat dulu kau Nora, silat, hap. Penyembah batu itu, penyembah batu itu gila semua buta huruf kayak Muhammad. Ini nih ya kuasa ilahi atas ini. Ada. Ninja buta huruf, ninja Ya, baik, buta sabar huruf, ya, si Nora. satu-satu. Kanora izin ya, Kanora ya. Iya, silakan. Izin. Teman-teman, mereka yang kita lihat rata-rata menyembah Yesus ini, menjadikan Yesus Tuhan, semua kerasukan. Sampai nggak tahu ini kepenuhan roh apa kemasukan roh jahat nih, nggak ada beda. Gimana Ada kau bedanya. kerasukan si Nora jadi ninja buta huruf? Kerasukan lah. Nah, kalian mengatakan hijab itu ninja. Ya ini kalau dibawa ke Kan hukum ninja kira-kira itu. kena nggak ini? Apalagi kalau dipakai cadarnya itu kan ninja. Kena itu. nggak? Kena nggak? Kalau dibawa ke hukum ini kena? Kira-kira kena nggak? Kena Kenapa lah. saya Dia bilang? sudah penghujatan Kenapa saya itu. bilang Kristen lebih rentan Bagi sensitif kami Kristen terhadap itu masalah ninja. hukum? Bagi kami orang Karena apa? Karena mereka berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar. Dan itu masuknya pada penistaan agama. Kalau saya bilang, berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalib Yesus? Jawabannya berapa? Apakah ini penghujatan atau ini penghinaan? Tidak. Kalian meyakini tentang penyaliban Yesus. Kalian meyakini kematian Yesus disalib. Maka muncul pertanyaan, berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalibkan Yesus? A. 1, B. 2, C. 3. Ayo jawab. Berapa butuh paku yang diperlukan? Ayo. Coba teman-teman di bawah bisa menjawab. Berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalib Yesus? 3. Oke, benar. 3 biji. Ya, 3. Kiri kanan ya. Sama kaki. Nah, pertanyaan selanjutnya. Berapa senti paku yang dipakai untuk menyalibkan Yesus? 10 senti, 7 senti, atau 5 senti? Paku berapa senti? Itu pertanyaan apa itu Bang? Itu pertanyaan. Kok kalian merasa terusik gitu, merasa terganggu? Enggak, Itu kan gini. pertanyaan yang wajar. Ya, Yang toh? saya tahu, Wajar. Pertanyaannya wajar. Mananya yang nggak wajar? Islam yang baik itu kan harus menghormati Yesus. Sementara kalian kan mencibir Kami. Kami gimana? Coba. Tiap Kami hari si Nora itu menghormati. bahas Kristen. Padahal bulan puasa ini. Oh, 5 senti. Sebenarnya Siap, coba, siap. kalian harus sadar, si Nora ini merusak Islam ini. Nggak ada. Harus. Merasa beliau merusak Islam nggak ada. Baginda aja waktu orang Yahudi meninggal ikut dia membawa ke kuburan. Kak Nora juga ada orang Kristen dia datang di rumahnya melayat. Aduh, tiap hari dia merusak Islam itu. Kalian harus Di mana? sadar. Makanya kalian jangan bodoh. Tidak ada. Baginda aja Kalau beliau merusak Islam, bukan orang Kristen yang protes. Kami duluan yang protes, bukan. Makanya Akimu jongkok. Oh, oke. Tiap hari dia merusak Islam. Baik. Dia itu. Baik, saya mau tanya. Selamat pagi. Kematian Tuhanmu, dia butuh kepada benda. Seharusnya Kematian Tuhanmu dia butuh kepada itu benda. yang lain yang kalian bahas. Aduh, Kami yang kalian bahas. Karena itu punya daya tarik. Bagindamu yang harus kalian membela bahas. tuduhan-tuduhan yang merendahkan Yesus, yang dia Bukan ditampar, dia menangis, perbuatan dia itu ditombak, agama apa? dia digantung. Nah, Islam menolak semuanya dengan mengatakan wama salabuhu. Dia tidak Baca disalib. surat Maryam ayat 33 bro. Dia tidak Apa kata disalib. Yesus? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Tidak ada Anda jangan Yesus berbohong di dengan kitab itu. Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran, kawan. Di mana coba? Baca surat Maryam ayat 33. Tidak ada Sejak Yesus. aku lahir, mati dan hidup Tidak kembali. ada, Apa artinya tidak. itu? Itu Berarti dia Isa udah lahir. alaihissalam. Itu Mati dan Isa, hidup bukan kembali. Yesus. Anda jangan berbohong dengan Isa. ayatmu. Itu Kau Isa. berbohong. Itu Isa, Nabi berarti- Isa. Kalau Isa dengan Yesus berbeda, kenapa kau bahas tiap hari Yesus? Tolol kau itu. Maksudnya?
Sekarang kalau berbeda Yesus sama Isa, kenapa tiap hari kau bahas itu? Berarti beda figur. Kenapa nggak boleh bahas? Ya, Di mana nggak ada larangannya? hubungannya kalau memang Ah, beda di itu mana? kenapa? Coba ada nggak larangan? Ada nggak larangan? Adalah, Di mana? adalah. Kenapa kau Di mana? bahas? Iya, di mana larangannya? Boleh Orang saya objeknya- bicara? Objeknya Mana berbeda. larangannya? Kenapa kau Iya, mana bahas itu? larangannya? Yang saya tanya larangannya. Toh, Beda figur, beda figur. larangan. Larangannya mana? Boleh saya bicara? Makanya kalian itu akiu jongkok. Larangannya yang jongkok. Anda bicara nggak pakai data kok. Umat Samawi yang paling Ada. Mana? Ada. Ada di mana? Di mimpimu. Izin boleh saya bicara teman-teman? Ya silahkan. Saya juga mau bicara, Ya, boleh? terima kasih. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Saya Jones kerjanya di Adira Finansial ya. Saya Kristen Protestan. Jujur pagi ini saya tidak mau berantem ribut-ribut ya. Saya ingin mengaku ya dengan pengakuan jujur. Setelah saya berapa kali menghadapi pendeta saya bertanya tentang Yesus Tuhan saya di mana. Pendeta tidak bisa jawab jadi Madia, Iya. penyebar. Kok jangan kesurupan. Kok kayak apa? Beelzebul pula kau. Kanora, apakah ketika ada orang Kristen yang Kanora kenal dia meninggal di ngelayat nggak? Jangankan yang saya kenal, opung saya aja yang masih Kristen saya datangi mengikuti Nah, apanya kok tuh. kuburannya. Tuh, fitnah kalian ini, fitnah. Kalau nggak fitnah nggak makan kalian. Penyebar. Ngomong dulu kok penyebar. Hoi, penyebar. Gak mau dia ngomong, udah sakit giginya. Madia, Islam Kristen. Iya, Dennis, iya. Islam Iya. Kristen. Islam Bu. Saya Dennis mau Islam. nanya. Islam. Kenapa? Iya Bu, Islam. Ya, sebentar, lupa nama. Islam Kristen. Saya Lupa nama. Dia lupa namanya pula. Dia lupa kalau dia udah dinaikkan. Ya, Dennis ada yang mau disampaikan biar diskusi di sini. Madia Kristen. Enggak Bu, cuman ya mendengar aja. Ya, mendengar Soalnya kita di ada bawah ya, abangku ya. perdebatan. Izin abang. Iya. Oke. Iya. Ya, Madia Kristen. Islam. Ada yang mau disampaikan, Madia? Enggak, saya mau nanya aja tadi dengan yang Kristen itu. Jangan bang, di sini sudah ada narasumber kita. Oh gitu. Ya, oke. Terima kasih abangku. Oke. Ya. Saya naikkan dulu yang Kristen. Oh, Ustaz Abu. Ya, Derry, kalau naik kau punya jaringan itu ya Allah. Loredo. Bang Loredo. Ya, selamat pagi Bu Nora. Pagi, Islam Kristen abangku. Saya Katolik Ibu, Katolik saya. Masya Allah ya. Lenti Redo. Ini ada Loredo, ada Redo. Ini keluarga ya bang? Katolik saya Katolik. Oh, Katolik juga. Oh, kalau Katolik ada Redo-Redonya ya? Lenti Redo, Loredo. Gitu ya bang? Heran kah? Ya saya kan bertanya loh. Marah-marah. Bang Loredo aja baik aja. Enggak marah, nyantai aja, nyantai. Oke. Bang Lenti, Bang Loredo, si Derry saya sudah tahu, si penyebar lu diam aja, kok nyimak aja di sini kok baik aja. Itu Protestan, itu penyebar itu Protestan. Iya, dari dulu dia itu kayak gitu aja, bertobat Konora, terima Yesus sebagai juru selamat, bertobat itu aja terus kalau. Lanjut Ya Ustaz karena Abu. kau kan merusak Islam Iya sendiri, kau Nora. udah lah kau. Diam. Nah, ini Emang ada umat Bang Loredo, prosotan, ada Bang prosotan. Lenti Redo dari Katolik, dari Naon nih Protestan. Silakan Ustaz Abu, saya mute. Ya. Jadi rusak Islam itu pada si Nora ini. Udah diam dulu, prosotan. Ya. Kenapa? Saya tadi langsung sudah feeling yang tadi Bang Loredo ini Katolik. Cuman yang Lenti ini saya belum tahu. Kalau Bang Loredo saya tahu. Orang Katolik, teman-teman. Dia tidak mau berargumentasi atau bernarasi atau berdebat dengan keras. Karena bagi mereka nggak ada manfaat. Nah, kenapa begitu? Sebab mereka mengacu pada
apa yang mereka yakini dan merupakan itu otoritas. Punya namanya magisterium, punya namanya tradisi suci, punya namanya kitab suci. Jadi apapun jawaban mereka itu berdasarkan 3 tadi. Nah kalau prosotan, dia sapu bersih, persis kayak babi kalau makan tuh, persis. Hantam semua, nah, semua dihantam sampai batu terakhir dia kunyah. Duh keras batu, dibuntahkanlah batu itu. Jadi beda ya teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya ini buat Katolik, Abang siapa? Loredo. Iya bang, silakan abang. Bang, kalau kita lihat di sini ada tema dari host, Karesteng ajaran sesat. Nah, Katolik ini dia kenapa nggak pakai Kristen? Dia Katolik, yang Kristen malah Protestan. Sudah bang? Ya sudah, saya mau tanya itu, pengen tahu aja apa alasannya. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Jadi kalau ada pengikut Yesus, agama pengikut Yesus mengatakan kalau Katolik itu bukan Kristen, itu salah total. Karena begini, sebelum mereka pengikut Yesus, ya orang Katolik sudah pengikut Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ya orang Katolik itu yang pertama mengenal Yesus. Dan yang lain kan datang di abad sekitar antara 15 ke 16. Ya, ya. Cuman Katolik itu artinya kan Katolik itu. Ya kita agama itu kan gini bang, saya udah bilang tadi kalau Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Jadi kalau kita buat agama Katolik itu yaitu memang kita Katolik yang umum dan universal gitu. Iya, contoh di KTP. Ya, kita tetap pengikut kalau KTP, Yesus. Ya KTP di situ tulis Katolik gitu kan. Nah kalau Protestan dia Kristen. Nah kenapa harusnya Katolik ini yang Kristen? Nah yang Protestan nggak usah pakai Kristen, tulis aja Protestan gitu kan. Ini kebalik gitu loh. Katolik. Jadi artinya begini abang, Gimana? Tanpa kami buat label Kristen di situ, semua dunia udah tahu kalau Katolik itu Kristen pengikut Yesus begitu. Nah, terus yang prosotan pengikut siapa? Oh saya nggak berani mengomentar yang lain bang, karena itu masing-masing. Nah, mereka ada di abad sekitar 16 sampai ke 17. Di abad ke-1 sampai ke-3 setelah konsili itu semua berkaitan dengan kekristenan di bawah kekaisaran Roma, betul ya? Di bawah kekaisaran Roma. Dan tradisi-tradisi itu yang sampai sekarang ini itu kan punya sejarah awal. Nah, ketika abad ke-15 atau 16 itu ada satu sosok yang merasa bahwa kok dalam keimanan kami ini kok monoton ya. Semua hanya diatur oleh mereka saja tuh, tokoh-tokoh itu. Mulai dari kitab, mulai dari ibadah, mulai dari segala macam, semua dari mereka. Sementara saya pun sama dengan mereka. Karena belum dapat dukungan, belum ada keberanian untuk melakukan perlawanan. Kita ingat di Soeharto, zaman Soeharto ya, lu berani macam-macam hilang kecuali udah punya kekuatan kan gitu. Nah di saat kekuatan itu sudah dirasa cukup, maka dia melakukan sebuah reformasi gereja. Siapa namanya? Tahu kita kan? Sama-sama tahu ya. Namanya Martin Luther. Nah, Martin Luther ini kan Katolik, benar nggak bang? Benar, awalnya Katolik, bahkan dia Katolik, kan? imam Katolik awalnya. Betul, dia imam Katolik. Nah, ketika Martin Luther, nanti ada bukunya itu yang judulnya apa dia? Seven Table apa? Talk Table ya kalau nggak salah. Nah itu, di situ pengajaran Martin Luther sebenarnya kalau dikaji dalam dikit lagi, bukan tentang liturgi, bukan tentang monoton apa dalam pengajaran Bapak gereja hanya mereka saja. Padahal dia termasuk orang yang melakukan demikian. Table talk. Thank you Bang Jibril. Masya Allah. Table talk. Kan bukan dia kan bukan jemaat di situ. Dia bukan jemaat sehingga dia harus turut saja. Dia harus nurut saja. Sementara dia juga adalah tokoh juga di dalam Katolik itu. Dia paus ya kalau uskup ya. Dia imam, dia pastor biasa di Keuskupan Jerman saat itu. Iya. Artinya, coba bayangkan abad yang begitu lama, berapa abad tuh? Dari 3 ke
12 ya, 12 abad ya, 13 abad. Nah, ada yang mengganjal di dalam pikiran dia uskup ya, betul, pikiran Martin Luther, sehingga harus diadakan perombakan reformasi dalam gereja karena sudah tidak sejalan. Menurut siapa ini pertanyaannya? Tidak sejalan menurut dia atau tidak sejalan menurut Bible? Itu Bang Leonard. Ada Begini jawabannya? Bang, tetap kita ada jawaban tentang itu. Sebenarnya saya malas, kebetulan begini, sebelumnya saya potong dulu Bang. Sebenarnya saya tadi mau bertanya bukan ke sana, tapi nggak apa-apa saya jawab dulu. Kalau memang orang lain menyalahkan Alkitab atau Bible, terus kenapa sekarang Bible itu dia pakai? Itu pertama. Yang kedua, 90. Kenapa Bang? Abangku lanjut. Nah, menurut yang pernah saya baca, tapi belum kredibel sangat. Ada 95 nota protes di situ yang dibuat sama beliau. Ya. Dan hampir 75% nota protes itu diterima sama Katolik. Diterima sama Vatikan, begitulah. Dan ini yang bermasalah kan bukan di Vatikannya saat itu, yang bermasalah itu kan di Keuskupan Jermannya. Nah, jadi tidak apa-apa, setiap organisasi pasti ada protesan segala macam, tapi bukan harusnya ini pola pikir saya pribadi. Tapi harusnya kita tidak perlu harus membuat organisasi baru, kira-kira seperti itu. Dan niatnya Vatikan juga saat itu yang kurang baik ini kita perbaiki, kan begitu. Nah, ketika itu, karena bagaimanapun kalau kita pakai logika kita, yang bermasalah itu di Keuskupan Jerman, dan beliau juga ada di dalam, bahkan istri dia, Katarina Panbora ya, maaf ini, sama kawan-kawan Protestan, juga ada di situ saat itu. Nah, jadi kita pakai logika saja. Saya tidak mau menuduh apa-apa. Yang pastinya Katarina Panbora itu jadi istri dia juga dari keuskupan itu saat itu. Sementara kalau kita imam Katolik kan sama biarawati, yaitu jelas salah, begitulah. Itulah kiasan singkatnya dari kita bisa jabarkan sendiri, begitu. Siap. Tapi Sekarang jadi kita... Bible itu nggak salah Bang. Jadi Bible karena terbukti ya saudara kita dari Protestan juga memakai Alkitab itu, walaupun yang katanya Deuterokanonika itu tidak mereka buang dan itu mereka kata mereka tidak ada tidak dikanonkan, tapi di belakang hari ini justru para pendeta-pendeta sendiri yang mengakui kalau Deuterokanonika itu dikanonkan. Nah ini jadi kita tak perlu membahas ke sana, kalau saya pribadi tidak mau, karena itu menjadi cuman begini Bang. Saya beberapa kali minta naik ke sini ya, ke roomnya Bunda Nora ini, ke tempatnya Edis, Agatha, bahkan Elia Miron saya selalu minta naik, tapi belum pernah. Baru kesempatan kali ini saya dinaikkan, Bang. Bahkan semalam saya sama siapa ya, yang pernah sering debat sama Edis itu, saya mau naik juga, tapi nggak dikasih kesempatan. Saya mau tanya begini, Bang. Kebetulan saya dari tahun 2014, saya itu aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama, abangku. KUB. Nah, jadi yang mau saya tanya, bukan cuma di room ini, bukan cuma roomnya Bu Nora. Seharusnya kalau saya pun misalnya dinaikkan juga di roomnya apologet Kristen. Kalau saya dikasih naik pun saya mau bertanya ini hal yang sama. Sebenarnya tujuan kalian dengan berdebat seperti ini tentang agama itu apa, Bang? Saya mau tanya satu itu dulu. Ya, nanti itu mungkin Kak Nora ya. Saya ke Kak Nora. Kak Nora, monitor. Kakak Nora, monitor. Oke. Halo, Kak Nora. Monitor. Ya oke, sebelum ke Kanora yang soal itu tadi, saya juga pengen minta tanggapan dari Protestan ini, penyabar, bagaimana dengan narasi tadi berbicara tentang histori. Silakan.
Halo, penyebar. Kenapa tak mampu berbicara tentang sejarah itu? Saya yakin orang Katolik hampir semua paham tentang sejarah mereka. Coba tentang sekarang Protestan. Ayo, coba penyebar. Ayo ceritakan dulu, tanggapi dulu. Tadi kau ngoceh-ngoceh bilang saya bodoh, tak ada ilmu. Sekarang kau tunjukkanlah keilmuanmu, silakan. Tanggapi. Aku tadi enggak Pura-pura. dari tadi. Itulah. Bang Loredo tahu kan? Bang Loredo tahu kan? Udah tahu kan? Enggak. Pola-polanya itu kan. Bukan begitu. Inilah kan pola pikirnya Sujon kan. Bukan Sujon, Anda tadi yang duluan. Sekarang saya silakan Anda menjabarkan apa yang sudah kita cerita dari tadi di sini. Tidak keseluruhan saya dengar tadi narasi Bapak itu. Ya, lanjut. Coba. Akan sambil layanin orang. Oh iya. Gitu. Sekarang silakan bernarasi menanggapi apa yang saya jabarkan, apa yang Bang Leo tadi sampaikan. Lanjut. Ya apa tadinya itunya? Konteksnya apa? Masalah sejarah. Iya, yang baru muncul abad 16 itu. Lalu ada 90 sekian itu yang diterima oleh Katolik 70 sekian. Nah, sementara dalam apa keberatan atau itu diantaranya adalah apa tadi Bang mengenai kitab ya? Kalau mengenai ini Bang, saya rasa ini internetnya Kristen sama Katolik lah. Jadi Anda nggak perlu tahu. Oh kenapa? Takut kalau ada orang Katolik? Takut kalau ada orang Katolik? Karena kalian nggak jujur, makanya. Enggak. Kalian salah ngomong, langsung ditampol sama Katolik. Enggak. Buat apa kalian tahu? Toh juga kalian kan banyak sekte-sektenya juga. Kok kami tidak ingin Kak penyabar, aku yang jawab ya Kak. Abu Hadid, walaupun kitabnya beda antara Kristen dan Katolik, kita berdua nih sama-sama Tritunggal Maha Kudus. Baik Katolik menganggap semua yang Tritunggal adalah sama dengan Katolik. Begitu Kak penyabar. Perbedaan itu perbedaan Ibu Heriati Protestan. Iya, saya Katolik agamanya. Oh Katolik. Buat Kalodore, saya juga mencintai kerukunan beragama. Karena saya mencintai kerukunan agama, saya hanya menjawab apa yang dibertanyakan oleh orang lain tentang agama saya. Dan saya juga tidak mau bertanya agama orang lain. Dan saya juga tidak mengomentari agama orang lain. Itulah tanda saya bertoleransi Kalodore. Terima kasih Kalodore. Terima kasih. Ya, saya sapa Nadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu ini gunanya apa nanya-nanya itu kan? Izin kakak penyebar, sabar. Apa sih? Begini Abang Abu begini. Saya Kristen ya Protestan saya. Jadi mungkin saya dengan penyebar sama. Nah, jadi begini. Kalau masalah sejarah, memang itu penting sih. Masalah sejarah itu penting. Tapi kita seperti yang tadi Ibu siapa bilang kita Katolik sama Kristen Protestan itu sama kah? Tidak jauh-jauh beda, sama cuma bukan berarti keyakinan kita beda, tidak, kita sama satu Tuhan. Cuma tata cara saya yang beda, itu saja Kak. Cuma liturgisnya yang berbeda. Iya, Tuhannya aja beda. Iya, cuma itu saja. Ya, buat apa Abu ini pengen tahu? Sementara kami tidak pernah mengorek-ngorek. Kita nggak pernah mengorek-ngorek ajaran orang itu. Mas, saya juga merasa sama dengan Kak Penyabar. Kita sama-sama Tritunggal gitu Kak Penyabar. Boleh saya sedikit ya. Jadi karena ini tema Kristen ajaran sesat. Sebentar. Kalau kami korek ajaranmu gimana? Kamu terima nggak? Kalau kami korek ajaranmu. Saya kasih kesempatan ngomong, Anda nggak ngomong. Di sini kan ada tema Kristen ajaran sesat. Sementara kenapa Katolik itu tidak kayak bukan Kristen gitu, seolah-olah gitu, karena Kristen itu cuma Protestan sebab mereka Kristen. Katolik ya Katolik gitu loh. Katolik cuma Katolik. Nah itu kan wajar pertanyaan itu. Apakah salah pertanyaan itu? Kenapa Katolik itu nggak pakai Kristen gitu, Kristen sama dengan Protestan? Itu kan wajar pertanyaan itu.
Sekarang gini Bang, maaf saya potong. Uang aja. Iya, makanya tadi dijelasin sama Bang Loredo. Makanya tadi Bang Loredo itu penjelasin gitu. Ya buat apa kau tahu itu? Itu intern kami yang Kok Anda membatasi kami untuk bertanya gimana sih? Sekarang saya balik. Kalau kami mengkritisi imanmu, kamu terima. Penyebar. Ini room diskusi, bro. Bukan room kajian. Bedakan room kajian. Kalau room kajian, kau diam dulu. Daripada saya turunkan kau, saya masih menghargai kau loh. Makanya aku biarkan kau. Sabar dulu, ini room diskusi. Bagi Kristen yang mau diskusi, ayo monggo. Islam menyediakan tema, Kristen ajaran sesat kah? Nah, nanti di-compare ke ajaran Islam. Begitu, ini namanya diskusi. Paham kamu? Di sini narasumbernya ada dua. Satu Ustadz Abu, satu Ustadz Dio. Mewakili dari Islam. Kau diam dulu daripada aku turunkan kau. Yang mewakili Kristen ada Bang Dery, ada Bang Loredo. Ini si Rani, Kristen apa Islam? Rani. Turunlah kau. Kalau mau nyanyi kau di gereja. Di sini nggak ada tempat nyanyi. Lanjut Ustadz. Kalau mau diskusi ayo. Kalau tidak turun kau penyebar. Itu aja simple. Jadi kalau bagi saya Bu Nora begini, saya naik ke room Ibu, itu artinya saya kan udah siap dengan apapun yang mau ditanya atau resiko segala macam lah begitu. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu bertanya kita dan itu memang Bang. Abang tunggu dulu Bang. Abang mau tanya soal keislaman. Di sini ada dua ustadz saya. Silakan. Atau bahkan Kristen bertanya, apakah memang Islam bukan ajaran sesat atau memang Islam ajaran? Silakan. Ini namanya room diskusi. Gitu loh. Ini si penyebar ini nggak tahu. Dia nggak tahu diskusi dia. Makanya dia asing ngerocos saja. Lanjut Bang Loredo. Lupakan dulu penyebar Bu. Saya juga udah bilang tadi sama abang bapak ini ya, Bapak Ustadz ya. Tapi Ibu tadi lagi nggak dengar. Sebenarnya saya naik ke sini begini Bu. Kalau ditanya tentang tema ini kan ada tanda tanyanya. Dan ini juga ditulis bukan Kristen. Saya tak paham ini apa Kristen ini. Kalau mau ditanya Kristen itu katanya, artinya berarti kalau dibilang Kristen itu kan pengikut Yesus begitu ya. Pengikut Yesus itu sesat. Kalau secara pribadi saya jawab ya tidak. Karena kalau dibilang Kristen di situ termasuk Katoliknya. Saya sebagai umat Katolik jelas saya bilang kami tidak sesat. Karena ini kan saya menjawab temanya ini gitu loh. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang apa yang saya pelajari tidak ada kesesatan di sana. Tapi ini kembali lagi kita ini punya hak masing-masing walaupun hak kita dibatasi oleh hukum segala macam begitu Bu ya. Orang lain berhak itu terserah dia menganggap agama saya itu sesat atau tidak. Tapi kalau secara pribadi Bu, saya tidak pernah agama apapun itu, sekalipun agama aliran kepercayaan termasuk misalnya agama kejawen, agama permalim, perbaris segala macam. Saya tidak berani mempertanyakan ke mereka itu apakah mereka itu sesat atau tidak. Saya tidak berani. Karena apa? Menurut saya kan kepercayaan iman itu kan masing-masing dan itu ada di tatanan negara kita begitu. Jadi saya tak mau bertanya tentang kesana lah, terlalu fokus ke satu agama gitu. Yang mau jadi pertanyaan saya tadi begini Bu, saya tadi bilang dan saya juga udah beberapa kali minta naik ke room Ibu ini, termasuk ke tempat Agatha, Edis, termasuk Elia Miron segala macam itu. Bahkan semalam itu saya masuk juga. Siapa nama abang itu? Saya suka itu narasi abang itu, dia berjenggot. Artinya dia tidak pernah emosi walaupun berhadapan dengan Edis, dia selalu senyum. Saya suka itu. Nah, jadi begini Bu. Sebenarnya kalian yang mengaku apologet ini ya, bukan cuma apologet muslim yang saya tanya Bu. Semuanya apologet inilah. Karena kalau saya dikasih tempat juga di rumah orang sana, saya pasti bertanya ini. Tujuannya membuat seperti ini apa sih? Artinya berdebat-debat ini apakah memang tujuannya mencari gift? Atau tujuannya mau mencari umat? Atau tujuannya mau Bang, to the point aja Bang, gak usah curhat di sini Bang. Panjang kali Abang curhat kayak di gereja Bang curhat. Maksud Abang kayak di gereja gimana ya? To the point aja, Abang mau diskusi apa enggak? Kalau Abang mau curhat, turun aja, jangan di sini. Bosan aku dengar Abang bernarasi. Curhat apa Abang ini?
Kalau abang tanya kenapa kami hadir di sini, karena kami ingin mempertahankan dan membela hak kami sebagai umat Islam. Kalian umat Kristen itu ambil nama Tuhan kami, taruh dalam Bible terjemahan kalian. Dan masih banyak istilah-istilah Islam. Dengar dulu. Sudah cukup narasi. Sekarang giliranku. Terlalu banyak istilah-istilah dalam Islam yang kalian ambil, yang kalian curi, yang kalian rampok masuk dalam terjemahan Bible kalian. Itu yang coba bilang salah satunya, Bang. Coba bilang salah satunya. Kalau Anda tidak sepakat dengan narasi saya, kita diskusi pakai data. Gimana? Tadi saya udah bilang, saya cuma mempertanyakan tujuannya apa. Oke, Abang bilang tadi kami mencuri. Coba katakan di mananya kami mencuri, Bang. Kalian mencuri kata Allah, ALLAH itu nama Tuhan kami dalam Al-Quran. Di Biblemu, di teks asli Biblemu nggak ada kata itu, lafaz itu nggak ada. Kenapa di terjemahan Biblemu, di terjemahan LAI ada lafaz Allah itu? Kenapa? Kalau kau bukan pencuri, kalau kalian Kristen bukan pencuri, perampok dan segala macamnya dari kata itu atau istilah Islam yang lainnya, buktikan kepada kami, kita diskusi ilmiah di sini pakai data. Gimana? Enggak, Bang, gini aja. Karena saya tidak suka berdebat yang seperti ini, tapi aku buka logika Abang. Bagaimana ceritanya yang agama Anda, yang kitab Anda datang belakangan katanya kami mencuri? Coba. Bagaimana ceritanya? Kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak terima, kita diskusi ilmiah pakai data. Kalau kau tidak bisa diskusi, ya turun aja udah. Bang, kalender Masih itu juga jangan kalian pakai, bikin kalender pakai data. Gimana? Kalau mau ayo kita nggak usah terlalu banyak prologmu, Bang. Panjang kali kok babun tahap apa kau ngomong. Tapi saya lebih suka sih bicara sama orang yang punya kualitas memang daripada seperti Anda. Ayo kita buktikan kualitasmu. Ayo kita buktikan kualitasmu. Apa mau kau buktikan? Apa mau kau debatkan tentang agama? Coba aku tanya kamu dulu. Baik. Oke, kita buktikan kualitasmu. Apa yang mau kau debatkan tentang agama? Tunjukkan kepada saya teks asli lafaz ALLAH dalam teks Yunani Biblemu. Silahkan. Saya terlalu bodoh untuk membahas tentang agamamu dan agama saya di depan orang. Banyak bacot ayo. Saya rasa pada waktu kalian masuk ke room saya, di situ dituliskan room diskusi, room lintas agama, room lintas iman. Berarti di sini kita diskusi. Kalau tidak mau diskusi, jangan mempertanyakan kenapa. Ya, minta tolong dulu. Kalau mau diskusi, ayo diskusi santun. Di sini ada 2 ustadz saya. Pakai data. Kalau cuman hanya modal kayak begitu, Bang, Abang harus jangan henti-henti nasihatin si Lidara itu. Muncungnya kayak B2 itu, binatang itu. Lanjut. Ya kan, Kak Nora dia udah tanya, apa maksud tujuan kalian bikin room seperti ini? Sudah aku jawab toh. Kalau tidak setuju, teman-teman Kristen tidak setuju dengan narasiku tadi, ayo kita diskusi pakai data. Mau tunjukkan kualitas? Ayo aku tunjukkan kualitasku. Bukan naik cuma. Oke, selamat siang Kakak Tio yang pintar. Sabar dulu kau Deri. Kau pun nanti ditanya mehong-mehong ya kau. Nah, apa curhat-curhat kita umat Islam, coba kalian ya, kawan-kawan, teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudara muslim, mujahid typing di bawah. Ku tanya dulu kalian suka dengar curhatannya Oten di room diskusi? Coba kalian jawab dulu. Coba kalian typing dulu di bawah. Malas, kalau aku pribadi malas aku. Kalian suka dengerin Oten curhat di room diskusi? Enggak tuh. Coba lihat. Nggak ada, udah diskusi aja, diskusi santun pakai data. Kalau kalian banyak bacot, banyak curhat, gatal kupingku ini dengerin. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian sudah aku jawab? Udah congor. Mau tanya kualitas? Ayo kita buktikan kualitas. Jangankan kalian di sini yang cuma jemaat yang cuma loncat-loncat di gereja. Aku tantang itu si Joshua Tewo tuh, aku tantang dia, aku WA dia, diblokirnya aku. Siapa pastor kalian, pendeta kalian yang pinter-pinter di sini? Naik coba.
kita punya data, kami punya argumentasi. Kalau kalian nggak terima, ayo naik, buktikan narasiku itu salah, ucapanku itu salah. Ayo buktikan. Tunjukkan kualitas kalian sebagai umat Kristen yang katanya agama kasih, yang katanya beragama itu sesuai dengan Bible kalian. Ajaran kasih mana? Ayo tunjukkan. Aku tunjukkan bagaimana seorang muslim bernarasi, seorang muslim berargumentasi. Kalau cuma curhat, bacot, aduh aku udahlah. Ke room Edis lah kau, dia sok pinter kau. Edis itu kotoran BABI ya, bukan levelku si Edis itu. Edis bukan levelku, sorry ya. Gak usah kalian. Sama Edis aneh kayak Edis TV. Nanti Halo. lari lagi kamu ketemu Edis. Halo, saya boleh ngomong? Saya sudah menjawab pertanyaan dan saya mau turun. Iya, Kak Dio kalau mau debat sama Edis, debat aja. Di make sure